Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dilaksanakannya tausiah hari ke-10 Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi di Masjid Agung Haji Ahmad Bakri, Kisaran Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Rakyat atau Kesra Kabupaten Asahan. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah hari ke-10 Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi di Kabupaten Asahan. Pada hari ini kembali kita melaksanakan pengajian ba'da zuhur di Masjid Agung yang kita cintai ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya selawat berkirim salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan hari kemudian kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk pengajian kita pada hari ini, marilah pertama kali kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Yunus. Kepada Ustaz Muhammad Yunus kami persilakan. Sebagai pembaca sari tilawah oleh Al-Ustaz Muhammad Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وهو الولي الحميد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz M. Yunus. Selanjutnya mari sama kita dengarkan tausiah ataupun ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad bin Yasir. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari Al-Ustadz Ahmad bin Yasir. Assalamualaikum Kegiatan tausiah hari ke-10 Ramadan 1445 Hijriah
2024 masih di Masjid Agung Haji Ahmad Batu, kisaran Kabupaten Asal Provinsi Sumatera Utara. Mari sama-sama kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi amarna bi ibadatis siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wa khairul anam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumit tamam. Amma ba'du, qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur yang setinggi-tingginya mari kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena doa kita sejak dari Rajab kemudian Sya'ban diijabah Allah. Di bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barikna fi Rajab wa ballighna Sya'ban. Kemudian sampai di bulan Sya'ban kita terus berdoa, Allahumma barikna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menginjak pada hari yang ke-10. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita 9 hari penuh yang sudah kita jalani kiranya ibadah yang diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan upaya kita untuk mendapatkan syafaat lewat memperbanyak salawat istimewa di Ramadan ini kiranya diijabah Allah dan kita benar-benar termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur di masjid yang kita cintai ini yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini
saya sampaikan tausiah hakikat dari ibadah puasa. Hakikat dari ibadah puasa adalah mengalahkan setan. Karena setan itu musuh Allah, musuh kita. Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kamu terjebak dalam bujuk rayu setan. Karena sesungguhnya dia, setan itu musuhmu yang nyata, musuh wajib dikalahkan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mengalahkannya melumpuhkan senjatanya yang ampuh. Senjatanya yang ampuh adalah hawa nafsu dan syahwat. Inilah yang selalu menjebak kita dalam perjalanan mengisi hidup dan kehidupan di dunia. Dalam hidup ini banyak hidayah Allah kepada kita untuk memimpin perjalanan kehidupan kita. Di antaranya naluri, panca indera, akal, pikiran, nafsu, selera, syahwat, perasaan, bahasa, adat istiadat, dan agama. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal, kemudian setelah tercipta akal diperintah untuk pergi dan dipanggil kembali. Setelah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, wahai akal, siapa aku dan siapa kau? Akal menjawab, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu yang lemah. Wahai akal, sesungguhnya aku tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia dari engkau. Selanjutnya ketika Allah menciptakan nafsu, memang sejak semula jadi atau sejak dari sononya, nafsu memang membantah, bandel, tinggi terhadap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah tercipta, diperintah Allah pergi juga, tapi payahnya kan banyak. Kemudian ketika dipanggil, akhirnya datang, tapi namanya bandel. Itulah nafsu. Kemudian ditanya, wahai nafsu, siapa aku, siapa engkau? Dengan sikap arogannya nafsu menjawab, kau, aku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya membina nafsu ini dengan memberikan hukuman merendam ke dalam api jahanam selama 100 tahun. 100 tahun dalam bilangan Allah. Kalau bilangan hitungan kita dunia tentu lebih lagi. Setelah menjalani binaan atau hukuman ini, kemudian dipanggil lagi. Ketika ditanya kali yang kedua, sesudah menjalani hukuman, jawabnya masih tetap sama. Kau, aku. Memangnya masalah buat lu? Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman kepadanya
menyetop, tidak boleh makan, tidak boleh minum si nafsu selama 100 tahun. Setelah dijalaninya hukuman ini, akhirnya dihadapkan dan ditanya pada pertanyaan yang ketiga. Setelah selesai menjalani hukuman yang kedua, barulah nafsu mengakui, wahai nafsu, siapa kau, siapa aku? Maka nafsu pun menjawab, engkau adalah Tuhanku dan aku hambamu. Maka kepada nafsu diberikanlah kewajiban berpuasa. Hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang masih sabar, yang disayangi Allah. Jadi puasa adalah membina nafsu. Ya kalau nggak bisa dibina, binasakan. Puncaknya ketika Allah menciptakan makhluk yang derajatnya diangkat paling mulia, yakni manusia, tanda petik Adam. Semua makhluk yang sudah diciptakan terlebih dahulu diperintahkan hormat, tunduk kepada Adam. Semua tunduk. Sebagaimana direkam Allah dalam Al-Quran, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika Allah perintahkan kepada para malaikat, tanda petik seluruh makhluk yang sudah diciptakan, sujudlah, hormatlah kepada Adam. Mereka semua mematuhi Allah, sujud. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis, setan. Maka akhirnya karena kesombongannya Allah memvonis setan untuk ditempatkan ke dalam neraka. Karena yang memvonisnya sudah tingkat paling atas, tidak ada lagi tempat apel, banding, amnesti, garansi atau apa namanya, maka vonis Allah tersebut diterima oleh setan. Cuma setan mengajukan penangguhan penahanan. Aku terima vonismu ya Allah. Aku sadari aku salah, tapi tolong jangan sekarang. Sampai kapan? Setan menjawab, sampai ada yang menemaniku masuk ke dalam neraka. Siapa yang akan kau jadikan menemanimu masuk ke dalam neraka? Ya Allah, ini semua terjadi diam keladinya Adam. Kalau tidak karena perintah sujud kepada Adam, fenomena ini tidak akan terjadi. Maka anak cucu Adam akan kugarap untuk menjadikan kawanku buat masuk ke neraka. Memang Allah juga sudah mengatakan, tidak mungkin anak cucu Adam mau menemanimu masuk ke dalam tempat yang hina, penuh dengan azab siksa yang pedih, kecuali. Kata-kata kecuali inilah yang membuat setan berbinar-binar penuh harap. Tidak sabar dia pun berkata, kecuali apa ya Allah, kecuali apa ya Allah, kecuali anak cucu Adam yang lalai. Maka untuk tidak lalai, sekali setahun kita diwajibkan untuk ikut membina hawa nafsu dengan melaksanakan ibadah puasa. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa. Hadirin dan hadirat
jamaah zuhur yang masih sabar, setia, yang disayangi Allah. Oleh karenanya bersyukur kita sampai ke tahun ini, ke Ramadan ini. Mari kita bertekad jadikan Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir buat kita. Bukannya tidak mau panjang umur, tapi agar dalam melaksanakan ibadah puasa membina hawa nafsu ini bisa dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, karena Ramadan tahun depan walaupun masih ada, ia kalau sampai umur kita. Kalau dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, dengan benar dan ikhlas, dengan yakin, insya Allah sasaran tujuan bisa tercapai. Takwa. Tapi apakah ibadah puasa yang selama ini sudah pernah kita laksanakan berhasil? Ukuran berhasil atau tidak, kita sendirilah yang mengukurnya. Gak usah jauh-jauh. Contoh, dalam puasa yang memang hakikatnya mengendalikan hawa nafsu, merokok. 13 jam nafsu bisa kita stop, jangan merokok. Hasilnya, maka kadang-kadang Ramadan cuma menjadi tempat singgah menikmati nikmat sesaat. Setelah itu kembali lagi hawa nafsu berkuasa sepenuhnya. Mampu 13 jam stop merokok. Kenapa kadang-kadang begitu sinyal tanda berbuka kedengaran, malah ada yang katanya, aku kalau berbuka rokokku duluan. Inilah ukuran paling sederhana apakah pengendalian, pembinaan hawa nafsu yang selama ini kita perbuat berhasil atau tidak. Begitu seterusnya. Apabila kita kerjakan dengan benar, ikhlas, bersungguh-sungguh, istiqomah, dan yakin, takwa pasti diperoleh. Dan kalau takwa diperoleh, maka Allah membentengi kita. Tidak akan mungkin kita dikendalikan lagi oleh hawa nafsu. Tapi kalau puasa tidak dilaksanakan dengan ikhlas dan benar, tidak diiringi sungguh-sungguh dan istiqomah, apalagi tidak ada keyakinan, maka nafsu masih terus membina kita terbalik. Menghadapi problem kehidupan, menyerah kepada kehendak nafsu. Contohnya, Edi Anwar yang tinggal di Teluk Intan, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Penjagalan, Jakarta Utara, yang tinggal di apartemen mewah bertingkat 22. Edi Anwar suami istri bersama 2 anaknya melaksanakan bunuh diri berjamaah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Problem apakah yang menggelapkan sehingga jalan pikiran yang sehat hilang, menyerah pasrah kepada kehendak syahwat? Karena depresi, stres, atau karena terlilit utang, atau barangkali karena dikejar-kejar oleh debt collector dengan intimidasi, dengan menakut-nakuti bahkan mengancam, atau karena sulitnya mencari lapangan kerja,
sudah dapat kerja tapi gaji yang diterima tak seimbang dengan pengeluaran, atau keamanan yang kurang kondusif di mana jambret, curanmor, begal merajalela, di mana harga-harga bahan makanan terus melambung. Siapa yang harus disalahkan? Jangan coba mencari kambing hitam. Tak ada yang bisa disalahkan. Tapi itulah fenomena kehidupan. Itulah yang diingatkan Allah, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dan ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Maka jangan coba mencari kambing hitam, menyalahkan siapapun, tapi pandai-pandailah dengan akal pikiran yang sehat, jangan mudah menyerah. Ini bisa kalau ibadah puasa kita laksanakan dengan benar. Karena orang yang takwa ada jaminan. Kalau orang tua-tua dulu ayatnya itu dijadikan amalan, namanya malah ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah akan ditunjukkan jalan keluar, way out dari segala problem yang sedang menggeluti hidupnya. Yakinlah dengan ibadah yang kita tunaikan, problem sesempit apa, sedalam apapun, Allah akan menunjukkan jalan keluar. Jangan buru-buru menyerah kepada nafsu. Inna nafsa amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu akan selalu mengajak kita kepada perbuatan jahat, jelek. Pasti ada jalan keluar. Yakin dengan ibadah yang benar dan ikhlas, istiqomah, yakin, bersungguh-sungguh. Malah lebih dari itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan akan dikasihnya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Oleh karenanya, mari kita tunaikan ibadah puasa ini sesuai dengan tuntunan Rasul. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa dengan iman dan pakai perhitungan, maka terhapuslah semua dosa-dosanya yang telah lalu. Terhapus dosa, bersih, maka hati ini bisa tenang. Kalau hati bisa tenang, problem apapun tidak akan mudah menyesatkan kita. Ketenangan datang dari Allah, akan ditunjukkan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan apapun. Oleh karenanya, jangan jadikan Ramadan meregup nikmat sesaat. Sesudah itu nanti kembali seperti sedia kala. Marilah binaan yang sebulan ini hendaknya mampu mewarnai hidup kita setahun yang akan datang. Dan kalau takwa sudah diperoleh, jaminan dari Allah, kita akan menjadi penduduk surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, cepat-cepatlah, lekas-lekarlah kamu mengharapkan ampunan dari Allah yang memiliki surga seluas langit dan bumi. Tapi surga yang seluas langit dan bumi itu hanya boleh menjadi tempat tinggal bagi orang-orang yang takwa. Tujuan pokok daripada ibadah puasa la'alakum tattaqun. Mudah-mudahan diberi Allah kita kemudahan untuk melaksanakan ibadah ini. Dan jangan lupa, setelah itu pun, karena pembinaan memang harus dilanjutkan, di samping puasa fardu Ramadan masih banyak dianjurkan
untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah, sehingga binaan terhadap nafsu selera dan syahwat terus menerus berkesinambungan, sehingga hidup kita tetap dipimpin oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah memudahkan kepada kita untuk mengisi Ramadan di tahun ini dan mendapat sebagaimana yang diridhoi Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira memadai apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Itulah tadi tausiah yang disampaikan oleh Haji Ahmad bin Yasir atau Al-Ustaz mengingatkan Ahmad bin Yasir. bagi yang lupa Tadi sama-sama kita memberitahu ambil sari kepada yang tilawahnya. tidak tahu. Kalau sudah tahu, Akan menjadi jangan malah pura-pura perubahan nggak baik tahu untuk kita atau semua yang akan datang. nggak mau tahu. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. atas perhatian dan kesabarannya. Mohon maaf di atas segala kesilapan, kesalahan dan kekurangan, baik tutur kata maupun cara penyampaian. Menyempurnakan tausiah ini, mari kita akhiri dengan doa. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wal maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal aqwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya mujibas sa'ilin wa ya qabilat taribin wa ya rahimat du'afa wal fuqara wal yatama wal masakin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad bin Yasir. Maka selesai sudah pengajian kita pada siang hari ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan. Terima kasih atas perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.